Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akan mulai ya kuliah perdana hari ini. Ini semester 4 ya? Iya, 4, Pak. Oke, Pak. Semester 4, belum pernah kuliah di kampus berarti ya. Tapi ngerti-ngerti semester 4. IP-nya 3,9 gitu ya. Alhamdulillah, semoga meskipun lewat online kalian masih bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Dan yang penting adalah kita punya keinginan kuat untuk belajar gitu ya. Karena kalau kita keinginannya lemah, biasanya ya belajarnya jadi asal-asalan gitu ya. Nah, ini yang nanti sangat menentukan keberhasilan kuliah kalian ya. Ditentukan oleh semangatnya, alasan kenapa ngambil mata kuliah ini, bahkan mungkin lebih jauh alasan kenapa ngambil program studi TI di Udinus gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, seringkali saya mengarahkan dulu gitu ya para mahasiswa bagaimana melalui proses perkuliahan ini. Nah, karena banyak sekali mahasiswa yang kuliah tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, bahkan sudah lulus pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini tidak boleh terjadi pada kalian. Nah, hal yang pertama yang mungkin perlu kalian pahami gitu ya, atau kalian miliki sebelum mengikuti perkuliahan, bukan hanya perkuliahan ini tapi setiap perkuliahan, adalah alasan kenapa kalian ikut kuliah ini gitu ya. Ya kalau kelas mungkin kalian milih waktunya lah gitu ya, tapi kalau alasan kenapa kok ngambil mata kuliah sistem operasi, nah ini menjadi penting agar kalian bisa menjalani proses belajar mengajar ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kalian tidak punya alasan ya tidak akan pernah bisa gitu ya. Nah, coba kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu perkuliahan yang nilainya jelek itu kenapa gitu ya. Nah, kemungkinan besar adalah karena kita tidak punya alasan kenapa ngambil mata kuliah itu. Bahkan kalau ditanya kadang-kadang bingung kan gitu ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan alasan kuat apa yang menyebabkan kalian hadir kuliah hari ini gitu ya, atau ngambil mata kuliah sistem operasi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Ayo, meskipun kuliahnya online ya tetap harus aktif ya, enggak boleh menang wae. Apalagi kalau misalnya kameranya dibuka itu ya, yang mungkin jaringannya baik-baik saja bisa dibuka. Ini menunjukkan ya kesungguhannya ya. Nah, kalau punya kesungguhan ya insya Allah akan dapat nilai terbaik gitu ya. Oke, ini ada dua nih yang sudah buka kamera. Ini menunjukkan serius gitu ya. Nah, oke, Mas Naufal, kenapa kok? Alasannya apa nih kok ngambil mata kuliah? Kalau saya ya, Pak. Saya kan sebelumnya juga belum terlalu tahu beluk-beluk mata kuliah sistem operasi. Tapi sebenarnya saya ngambil mata kuliah ini karena paketan, Pak, SKS-nya. Paketan ya. KRS-nya. Jadi ya ngambil. Ya, itu berarti alasannya ngikuti ini ya, rule ya. Mengikuti rule-nya kampus lah ya. Dipaket ke ya PP meneh Pak gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, mungkin ada yang punya alasan kuat gitu ya. Nah, kenapa kok
ngambil mata kuliah ini. Bentar, ini perlu dicas dulu nih. Oke, ada yang bisa menyampaikan? Angel ternyata ya. Membuat alasan kenapa kok saya hadir di kelas ini opo gitu ya. Coba kalian ingat-ingat dulu waktu belajar naik sepeda ya. Pernah belajar naik sepeda? Pada bisa ya naik sepeda ya. Dulu alasannya apa kok pengen belajar naik sepeda itu? Masih ingat enggak waktu kecil? Bawa Permana. Ya, kata eling zaman cilik biyen. Apa nih? Dulu alasan saya mau naik sepeda itu biar bisa ikut main sama kakak saya, Pak. Nah, itu alasan kuat itu ya. Anak kecil itu jiwanya main. Nah, jadi kalau ada main yang asik, wah itu pingin sekali kan gitu ya. Dan itu yang membuat kita mau bersusah payah belajar naik sepeda. Naik sepeda itu apa langsung pinter sedino langsung iso itu? Enggak ya. Harus jatuh barang itu ya. Nah, yang perempuan pun juga punya keinginan kuat kan gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kalian bisa naik sepeda, alasan kuat kenapa kok saya jadi bisa kan gitu ya. Nah, setiap action kita itu mestinya kita punya alasan kuat. Apalagi kalau aktivitas kita ini terkait dengan masa depan. Nah, ini saya ngajarkan dulu nih gitu ya. Bagaimana kita membangun reasoning, alasan. Kenapa kita kok kuliah? Mungkin kita secara lebih global dulu ya. Secara global kok kuliah di TIU Dinus itu kenapa nih? Mbak Nabila. Kok ngambil kuliah TIU Dinus kan enggak paketan ya kalau kuliah ya? Nah, apa paketan dari orang tuanya kamu harus masuk TIU Dinus itu? Paketan dari orang tua, Pak. Oh gitu ya. Kasihan sekali dipaket terus ini. Wis mlebu Dinus dipaket terus kuliah sampai semester 4 masih dipaket juga gitu ya. Ya, tapi kita tetap bisa punya alasan kuat nanti ya. Nah, jadi sama seperti kalian masak nasi itu loh ya. Masak nasi orang pinter jadi bubur gitu ya. Pakai banyu. Nah, nasi sudah jadi bubur. Ini kan paketan kan gitu ya. Nasi sudah jadi bubur. Terus dibuang itu buburnya. Ya janganlah kan itu ya. Nah, ya buburnya tambahi ayam, tambahi kuah itu ya. Nah, jadi bubur ayam enak bisa dipanganan gitu ya. Sama dengan kalian nanti. Nah, sudah dipaksa masuk Udinus gitu ya. Nah, maka saya harus membuat reasoning kan itu ya, membuat alasan. Nah, ada yang punya alasan kuat kenapa kok tidak kuliah di Udinus Yoga? Kalau saya mengambil TI itu ingin belajar matematika secara dari segi yang berbeda gitu, Pak. Kalau milih ke Udinus, dulunya saya pingin ke UMS, Pak. Tapi saya lihat akreditasinya bagus di Udinus, ya saya masuk ke Udinus, Pak. Oh gitu ya. Ada yang reasoningnya karena ingin mencapai sesuatu di masa depan gitu. Agustian. Oh gitu. Jadi usahanya keluarga punya usaha, nanti ilmu dari TI ini mau diimplementasikan di sana ya. Nah itu, jadi reasoning itu akan kuat kalau terkait dengan masa depan, gitu ya. Sama dengan kalian tadi belajar sepeda kan gitu ya. Belajar sepeda kenapa? Karena kakak saya itu mainnya naik sepeda, iso dolan ado, iso ngerti dindi kan gitu ya. Nah saya pingin seperti itu. Nah, jadi kalau reasoningnya masa depan maka akan semakin kuat. Saya mau membuat bisnis keluarga saya ini full computerized, misalnya gitu ya. Nah, kenapa kok full computerized? Karena dengan full computerized ini akan memudahkan controlling perusahaan. Nah, itu ya. Nah, kalau perusahaan ini mudah dikendalikan, maka akan mudah untuk scale up gitu ya, tumbuh terus gitu ya. Nah, ini
alasan itu. Maka kalau kita punya alasan seperti itu, ya kita akan belajar tenanan. Meskipun nanti belajarnya juga harus dipilih kan itu ya. Nah, karena memang kalau di Indonesia kan kita tidak iso milih sakarpe ya mata kuliah ya. Seperti ini semester 1 sampai semester 4 masih dipaketkan kan gitu ya. Itu artinya kita tidak punya pilihan, itu memang harus belajar itu gitu ya. Nah, biasanya mungkin ini mata kuliah dasar. Nanti kalau mata kuliah pilihan, nah kalian bisa milih, oh saya ngambilnya RPL, saya ngambilnya machine learning atau apa gitu ya. Ya seperti itu harus disesuaikan dengan reasoning tadi, alasan tadi. Nah, atau ada yang punya alasan, saya ingin kerja gitu ya. Nah, kalau ditanyai gitu ya, kalau ditanyai masing-masing. Nah, tadi kalau Mas Agustian tadi kalau lulus pengen melanjutkan usaha keluarganya. Nah, mungkin ada yang kalau lulus pengen kerja itu ada enggak? Wah itu jelas Pak, lulus mau kerja Pak. Oh gitu ya, lulus mau kerja. Mas Noval mau kerja di mana? Iya, tergantung juga sih Pak. Oh tergantung. Tergantung pengalaman dan skill yang saya miliki, terus sama yang sedang membuka lowongan gitu. Oh gitu. Jadi kita tergantung lingkungan gitu ya. Nah, jadinya seperti itu nih. Dan ini yang dialami oleh banyak mahasiswa, tidak hanya Mas Naufal Fawazi ya. Nah, tidak hanya, soalnya di atas ada Naufal juga, Naufal Dwi. Nah, tidak hanya Mas Naufal saja yang punya pola pikir seperti itu. Mayoritas mahasiswa itu kalau ditanya, kalau lulus pengen kerja enggak? Iya pengen kerja. Kalau ditanya kerja di mana? Ya tergantung nanti kan itu ya. Nah, tergantung kemampuan saya, tergantung ada lowongannya di mana kan gitu ya. Nah, padahal ini saya ceritain ini, saya punya PT, 2 PT ini. Dan saya punya teman-teman yang punya perusahaan banyak itu ya. Coba nanti tanya Mas Agustian itu, orang tuanya apa mengalami hal yang sama. Jadi kalau mahasiswa lulus itu katanya susah nyari kerja gitu ya. Nah, nyari kerja itu susah. Sementara perusahaan itu susah nyari pegawai. Saya kemarin itu nyari programmer aja gitu ya. Kan saya punya ya kenal mahasiswa banyak lah ya. Nah, kalau saya umumkan itu nyari pegawai programmer itu saya pikir enggak susah gitu ya. Tapi kenyataannya susah. Susahnya kenapa? Susahnya adalah memenuhi spek. Nah, memenuhi spesifikasi yang saya inginkan. Kenapa? Karena proyek-proyek saya itu terkait dengan fokus tertentu gitu ya. Nah, misalnya aja nih, proyek saya fokus proyek aplikasi mobile. Ya kan saya tidak mungkin nyari programmer web kan gitu ya. Saya nyari programmer mobile. Lah, agar bisa membuat aplikasi yang selevel Gojek misalnya itu ya. Nah, tentu itu speknya beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus diajari nampilkan tok kan gitu ya. Nah, nampilkan tok begini. Nah, input tampil. Padahal kalau di aplikasi itu lebih rumit lagi gitu ya, lebih rumit. Misalnya aja membuat yang sederhana lah kalau di aplikasi itu membuat persetujuan. Jadi kalau misalnya ada bagian ngajukan anggaran itu kan dari komponen terkecil ya, dari unit terkecilnya perusahaan, dari orangnya di bagian tertentu. Kalau dia ngajukan itu harus disetujui oleh orang-orang di atasnya sampai ke direktur, misalnya itu ya, karena terkait uang. Nah, membuat seperti itu diajarkan enggak di perkuliahan? Hampir enggak ada. Nah, sehingga saat diminta, coba sih kamu buat seperti ini bisa enggak? Nah, mayoritas akhirnya enggak bisa. Kenapa? Karena kita tadi menyerah pada paketan, gitu ya. Paketnya kuliah mobile programming di Udinus itu ya seperti ini gitu. Nah, yang kalau itu dibawa ke perusahaan itu masih kurang jauh. Jadi gapnya antara lulusan dengan kebutuhan perusahaan itu terlalu jauh. Ya, itu yang menyebabkan mahasiswa lulus kuliah itu merasa
dia susah nyari kerja. Sementara perusahaan, dia butuh pegawai, merasa kok susah nyari pegawai. Kenapa? Karena ada gap yang cukup jauh. Perusahaan itu mau menurunkan gapnya. Yo, saya mau segini, kalau segini enggak mau saya. Saya maunya segini lah minimal. Nanti untuk naik ke sini tak ajari. Kamu tak kursus ke gitu ya. Belajar macam-macam, nanti diarahkan sama atasannya. Bisa, tapi kalau terlalu jauh, wah ini nanti ngejarnya lama gitu ya. Nah, perusahaan enggak mau, maka kamu harus meningkatkan ini. Nah, bagaimana kalau misalnya di kampus segini, perusahaan minimalnya segini? Ya kamu harus mau belajar sampai minimalnya perusahaan. Minimalnya perusahaan itu bisa jadi saingannya banyak. Nah, syukur-syukur kalau maksimalnya perusahaan. Jadi kalau misalnya kamu ngelamar, oh saya bisa itu, portofolio saya ini aplikasi saya buat, kamu tunjukkan di web gitu ya. Nah, saya buat aplikasi dulu, aplikasi web saya pakai ini. Kalau aplikasi mobile nih contohnya nih. Nah, setiap aplikasi dibuat, kalian buat portofolio. Kayak si ini loh, apa namanya? Si temanmu itu yang kemarin oleh duit oke gitu, kalau NFT gitu apa? Gozali, Everyday gitu loh, Gozali Everyday gitu ya. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Portofolio. Meskipun itu hanya portofolio wajahan gitu ya. Nah, coba kalau kamu setiap karya aplikasimu itu mbok upload gitu ya, nah, mbok simpen online, bisa diakses orang misalnya itu ya. Dari hari ke hari semakin bagus. Waktu ngelamar kerja kamu tunjukkan ini loh karya saya, ini dari dulu semester 1 saya buat seperti ini, sampai lulus TA-nya saya buat seperti ini, bahkan sudah lulus pun saya masih nyoba buat ini. Gitu ya. Itu dari sisi portofolio yang ini jarang dimiliki mahasiswa. Karena kalau saya nyari programmer kemarin, saya juga tanya, apa aplikasi yang sudah pernah kamu buat? Mbok simpan di mana gitu ya? Oh, di rumah. Lah nek di rumah nek ilang piye gitu ya. Nah, kalau kamu buat sendiri, nah, yo ibaratnya nek meh disimpan Google Drive misalnya ya, ininya ya. Tapi kalau misalnya mau bisa langsung tampil ya nyewa server kan murah ya. Server itu kalau saya ngeliat di Niaga Hoster itu ya 300.000 setahun ya no gitu ya. Ya enggak usah gede-gede. Nah, itu bisa untuk portofolio. Nah, itu salah satu hal yang mungkin perlu kamu siapkan gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah ya kamu harus tahu speknya. Misalnya tadi ditanya, makanya tadi saya tanya ya, mau kerja di mana? Kita bingung. Nah, ini tidak boleh. Kamu harus tahu saya pengen kerja di sini. Kenapa? Karena satu perusahaan dengan perusahaan lain speknya beda. Gitu ya. Nah, misalnya di Gojek dia mainnya mobile gitu ya. Nah, kalau yang tampil di publik gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin di belakangnya juga ada web based juga ada itu misalnya. Nah, kalau kamu liatin dari sekarang Gojek itu naik buka lowongan speknya seperti apa gitu ya. Oh, saya mau kerja di BI. Nah, kamu lihat BI itu selama ini lowongan pekerjaannya seperti apa yang terkait dengan IT. Oh, saya mau kerja di BCA misalnya. Saya mau kerja di Bank Mandiri misalnya. Ya kalian harus lihat speknya mereka seperti apa, dan itu yang harus kamu kejar sampai lulus. Nah, itu aja spek sekarang kan gitu ya. Nah, maka kamu harus melihat tahun berikutnya seperti apa, ada perubahan enggak spek pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau kamu mempersiapkan sejak awal seperti itu, ya akan gampang nyari kerjaan gitu ya. Kalau tadi seperti ceritanya Mas Naufal, ya nanti tergantung gitu ya. Tergantung lowongan nanti adanya seperti apa. Nah, saya mempersiapkannya jadi gerambiangan gitu ya. Tidak jelas saya harus mempersiapkan seperti apa. Nah, kalau seperti itu ya nanti terjadi pada umumnya tadi para pelamar gitu ya. Nah, umumnya apa? Umumnya ditolak gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena speknya terlalu jauh. Nah, termasuk tadi Mas Agustian misalnya, oh saya membayangkan perusahaan keluarga saya itu nanti jadi seperti ini. Kalau seperti itu berarti saya harus apa yang harus saya siapkan? Nah itu ya, oh saya harus mengerti
bagaimana membangun sebuah sistem informasi. Oh, saya harus belajar enterprise arsitektur misalnya gitu ya, karena perusahaan saya ini akan jadi perusahaan multinasional, meliputi banyak perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan kecil-kecil, anak perusahaan yang banyak. Nah, itu harus dikendalikan. Nah, membangun seperti itu harus punya gambaran gitu ya. Nah, dari sekarang untuk apa? Untuk dikejar. Oh, ternyata saya harus belajar ini. Oh, ternyata saya harus belajar ini. Jadi ya. Nah, kalau kita mengandalkan gitu ya, mengandalkan apa yang disediakan oleh kampus, ya memang mungkin kita dapatnya sedikit tadi gitu ya. Nah, jadi kalian harus mulai berpikir, oh saya harus betul-betul mempersiapkan diri. Kalau saya nggak siap ya nggak bisa kan gitu ya. Dan itu pekerjaan apapun gitu ya. Nah, pekerjaan apapun. Bahkan untuk pekerjaan sepele. Misalnya nyembelih sapi gitu ya. Nyembelih sapi sepele tak? Katanya Mbak Rusda ini iso nyembelih sapi gitu ya. Nah, nyembelih sapi ya harus dilatih dulu kan gitu ya. Ya cuman ngek ngono tok kan gitu ya. Tapi kan harus dilatih. Ya enggak? Oh, ternyata nyembelih sapi sama nyembelih ayam itu beda gitu ya. Tenaganya beda, pesonya beda gitu ya. Nah, itu sepele begitu aja itu kita harus berlatih. Apalagi kalian mau kerja di Bank Indonesia, mau kerja di Gojek, mau kerja di Garuda, meskipun saya kira rada kelenger gitu ya. Atau mungkin di perusahaan-perusahaan internasional di Google gitu ya. Nah, piye carane iso dadi programmer di Google? Piye bisa jadi orang IT di Alibaba gitu ya. Nah, atau di perusahaan-perusahaan lain. Ya itu harus disiapkan dari sekarang dan kalian harus paham. Nah, alasan-alasan itulah yang harus dibawa saat kalian kuliah seperti ini. Makanya tadi saya tanya, reasoningnya apa nih kuliah ini? Oh, saya kuliah sistem operasi ini, nah, minimalnya itu IP saya 3,9. Ben saya bisa 3,9, maka sistem operasi ini harus A. Kenapa kok IP harus 3,9? Ben saya iso tarung kelas internasional, kan itu ya. Saya mau jadi pegawainya Google, misalnya gitu ya. Nah, saya mau kerja di Google, maka IP saya harus bagus banget. Kenapa? Kalau IP 3, tunggalnya oke. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau 3,9 berarti mau nggak mau sistem operasi ini harus A, nggak boleh AB. Nah, agar sistem operasi itu dapat A, maka saya harus masuk setiap kali perkuliahan. Saya harus paham setiap kali perkuliahan, karena target saya A. Nah, ini jadi reasoning yang besar itu diturunkan jadi reasoning kecil-kecil untuk mendukung impian di masa depan. Nah, ini yang harusnya kita siapkan betul-betul. Dan ya karena saya ngelola perusahaan itu yo mikirnya seperti itu gitu ya. Nah, 5 tahun perusahaan ini mau jadi seperti apa? Oke, kalau sekarang itu klien saya masih sedikit. Tapi 5 tahun lagi harus jadi seperti ini. Nah, untuk jadi seperti itu tahapannya seperti apa? Oh, tahun keempat itu harus sudah seperti ini. Kalau tahun ketiga gimana? Kalau tahun kedua gimana? Kalau tahun pertama gimana? Nah, sehingga nanti kalau sudah detail, tahun pertama harus seperti ini, harus mencapai target omset sekian, kliennya jumlahnya sekian, kepuasan pelanggan seperti ini. Nah, itu kerjaan-kerjaan detailnya hari ini gitu ya. Tapi kita punya impian, seperti tadi kalian punya impian mau kerja di Google, mau kerja di Shopee, mau kerja di mana gitu ya. Nah, itu saya pikir harus disiapkan gitu ya. Karena kalau kalian sudah lulus baru nyari ngelamar, ya berat gitu ya. Nah, susah nek gitu. Nah, kalian harus siapkan dari sekarang, sehingga kok sampai hari ini saya belum diajari Laravel ya. Nah, saya harus nyari sendiri gitu ya. Harus belajar sendiri. Kenapa? Karena di tempat kerja saya nanti itu pakainya Laravel. Nah,
Itu biasanya perusahaan itu kalau sudah pakai satu platform gitu, dia akan susah pindah ke platform yang lain gitu. Biasanya Laravel, tapi kan update ya Laravelnya versi sekian. Nah, sehingga kalian tidak sia-sia belajar itu gitu. Nah, oh di sana mobile-nya pakai apa ya? Pakai Android Studio atau pakai apa gitu ya. Nah, kalian harus tahu itu, dan itu terlihat di lowongan pekerjaan. Bisanya apa ini? Nah, ini yang harus kalian siapkan. Nah, mata kuliah yang terkait dengan apa yang kalian impikan itu harus dikejar tenanan. Bahkan kalau tidak ditawarkan itu harus kalian cari sendiri. Nah, bisa tanya-tanya, sering tanya. Nah, kalau kalian punya impian seperti itu, kalau kuliah mesti banyak tanya. Nah, kenapa? Karena kalian punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan kan nggak banyak tanya ya. Coba kalau kalian mana ya? Saya tuh ya. Mau naik ke gunung Ijen, Kawah Ijen di Jawa Timur sana gitu ya. Sing kowe urung ngerti dalane nanti gitu ya. Berapa kali kalian tanya? Oh, kalau sekarang cukup sekali Pak sama Mbah Google gitu ya. Nah, itu tapi kan kalian ngelihati terus kan gitu ya. Oh, jalurnya ke sana. Itu artinya apa? Bahkan setiap menit itu kalian tanya sama Google ini jalurnya bener apa ora kan gitu ya. Oh, sih bener. Oh, kebablasan balik meneh kan gitu ya. Itu jadi kalian tanya terus gitu. Nah, tanya terus kan itu update terus itu. Oh, lewat tol sampai Probolinggo, sampai mana itu ya. Nah, ini ya sampai Probolinggo. Aku metu Probolinggo kalian melihat map lagi. Nah, telusuri lagi gitu ya. Nah, itu untuk mencapai seperti itu saja tanyanya banyak gitu ya. Apalagi untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Mestinya waktu kuliah kalian banyak bertanya. Nah, entah itu ke dosennya, entah itu ke YouTube gitu ya, entah ke Google, Wikipedia atau yang lainnya. Nah, mestinya banyak tanya. Jadi ini yang selama ini tidak dimiliki banyak mahasiswa. Ya. Nah, dengan reasoning seperti ini, maka kalian tidak akan menyia-nyiakan kuliah ini. Nah, meskipun tadi mungkin Mbak Nabila itu sudah paketan dari orang tua kuliah Udinus, ya silahkan sekarang dicari reasoningnya. Apa gitu ya. Nah, wes kadung tadi bubur, nyemplung Udinus gitu ya. Yo saya harus jadi bubur yang mahal kan itu ya. Nah, jadi bubur yang mahal karena tidak semua bubur harganya murah. Ya bubur di tetangga sebelah regane 5.000 oleh oke kan gitu ya. Tapi kan ada bubur yang harganya 25.000 ya. Ada bubur yang harganya 50.000. Nek hotel berbintang 5 kan larang ya. Nah, wong STW 75.000 nang ngene hotel berbintang 5 ya. Nah, awalnya bubure. Nah, artinya kalian harus menjadi tadi kalaupun jadi bubur itu bubur yang mahal. Nah, caranya ya tadi harus speknya harus dinaikkan terus gitu ya. Jadi ini yang harus kalian miliki. Nah, sebelum kuliah ini dimulai, maka kalian harus punya alasan kuat kenapa saya harus kuliah di sistem operasi. Nah, sehingga yo LLE mau kayak LLE nilainya A gitu ya. Nah, karena kan mungkin tidak ada yang bercita-cita iso gawe sistem operasi ya. Nah, mungkin belum gitu. Nah, saya pengen buat sistem operasi sendiri. Ya itu biasanya nek kuliah S3 ngono kae gitu ya. Itu pun tidak utuh gitu ya. Karena buat sistem operasi itu ya uangnya oke yang enggak hanya orang satu. Saya buat aplikasi kecil aja itu ya diroyok wong telu ya, programmer telu. Nah, ada analis sistemnya satu jadi royok wong 4, kadang-kadang saya ikut-ikut gitu. Nah, itu gambaran kerja saat ini seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya sistem operasi ya ini sebagai dasar aja memahami dia, karena sistem operasi ini nanti kalian kalau kuliah sistem terdistribusi itu juga ada hubungannya dengan sistem operasi ini gitu ya. Nah, kalian paham sistem distribusi, maka kalian bisa membayangkan kalau saya buat aplikasi
itu mestinya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa mikir buat aplikasi itu tidak sekedar nulis coding kan gitu ya. Nah, tapi iso aplikasi yang ringan, yang cepat gitu ya. Kalau diakses itu mudah, itu bisa dilakukan kalau kalian ngerti sistem terdistribusi, ngerti jaringan komputer, ngerti sistem operasi, sehingga bisa buat aplikasi yang bagus, ringan. Nah, itu fungsinya ini mata kuliah dasar seperti itu gitu ya. Nah, jadi menunjang ke sana, tapi tetap saja namanya anak TI itu tidak bisa coding. Jadi kalau anak TI tidak bisa coding itu tidak termaafkan. Nah, jadi tidak ada anak TI ra iso coding. Nah, jadi saya kan desainer, ya tetap aja jenenge desainer ki nek yang hebat itu ya iso coding. Tidak ada desainer hebat kayak iso coding itu orang. Gitu ya. Jadi kalian harus merasakan, tetap aja harus dari awal gitu ya. Kerja itu kan tidak langsung desainer kan gitu ya. Nah, kerja ya dari bawah, programmer gitu. Programmer, senior programmer. Oh, kok di kursus ke rono rene wis ngerti enterprise arsitektur, bangunnya seperti apa, itu lanjutannya gitu ya. Nah, meskipun ada mungkin kuliahnya gitu ya. Nah, tapi kalau di perusahaan itu masih kulitnya tok gitu ya, kalian hanya tahu definisinya kadang-kadang gitu ya. Tidak tahu bagaimana mengeksekusinya, menjalankannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mengambil mata kuliah sistem operasi ini, sesungguhnya ini adalah sedang membangun pondasi ora ketok gitu ya. Namanya pondasi tidak kelihatan perannya itu. Tapi kalau nanti kalian paham gitu ya, oh sistem operasi itu seperti ini. Oh, sistem terdistribusi itu seperti ini. Oh, jaringan komputer itu seperti ini. Memang saya coding gitu ya. Akhirnya jadi programmer. Tapi dengan paham yang lainnya, saya bisa membuat coding itu menjadi minimalis codingnya, tapi maksimal functionnya gitu ya, fungsinya maksimal. Nah, bisa seperti itu ya kalau kalian punya basic yang kuat gitu ya. Oke, ini reasoning. Kenapa saya kok harus kuliah ini serius tenanan gitu ya. Kalau zaman-zaman sekarang saya nerima pegawai itu IP-nya 3,0, saya masih tanda tanya. Iki mahasiswa ki pinter tenan ora. Itu 3,0 gitu ya. Apalagi kalau IP-nya 2, gitu ya. Atau kalau SKS mana gitu ya, ra iso lulus ya. SKS tahu? 1, sekian gitu. Nah, IP-nya 1, sekian ya jadi pengusaha wae iso gitu ya. Karena pengusaha enggak pakai ijazah ya, enggak pakai transkrip nilai. Nah, jadi pegawai butuh transkrip nilai, butuh ijazah. Ya. Nah, pengusaha enggak butuh. Lulus SD wae oleh jadi pengusaha itu ya. Nah, tapi masing-masing punya pilihan kan gitu ya, punya keinginan itu. Nah, jadi ini saya ingin mengarahkan kalian kepada reasoning yang kuat. Nah, sehingga kuliah ini bisa dinikmati dengan baik. Nah, tidak ditinggal turu gitu ya. Nah, yang enggak ditampilkan mungkin dia terkendala dengan bandwidth itu ya. Nah, tapi kalau kalian tidak terkendala dengan itu, ya tunjukkan kesungguhannya. Kesungguhannya gimana? Yo, saya on kamera. Nah, biar saya juga semangat, serius ngrungokke tenan. Saya kalau tanya juga enak gitu ya. Nah, meskipun kalau yang off kamera ini ya boleh tanya itu ya. Nah, tapi saya ndak ingin kalian kuliah sambil tiduran. Karena nggak ada cerita gitu ya. Nah, tiduran itu membuat kita jadi paham dengan baik. Sehingga abot tidure gitu ya. Nah, kalau yang tiduran mungkin ini sudah merem gitu ya. Sudah sampai ono sing tekan Jakarta, ono sing tekan puncak Semeru ngono ya. Nah, ono sing diuber-uber asu barang gitu. Nah, itu naik tiduran kan sampai kemana-mana. Tidak sistem operasi yang didapat itu, tapi tadi turu yang gitu. Nah, tapi ya tidak semua yang off kamera tidur loh ya. Nah, saya pikir yang off kamera mungkin dia ada kendala macam-macam. Oke, gitu ya. Nah, kalian sekarang harus punya reasoning yang kalian tempelkan di kamar kalian. Nah, jadi nek bangun tidur melek,
gitu ya. Kalian langsung lihat, wah ini target saya nih, lulus itu IP-nya sekian, diterima di perusahaan ini, kan itu ya. Ada enggak yang sampai seperti itu? Maksudnya lulus langsung kerja itu ada enggak? Ya ada. Bahkan ada lembaga yang lulusannya itu ditunggu-tunggu. Semester 2 itu sudah di-tag sama perusahaan, dan itu perusahaan-perusahaan nasional gitu ya. Saya pernah studi banding di Malang sana. Sebenarnya itu lembaga pemerintah ya, kalau di sini kayak LPMP itu. Di sana P4TK. Nah, dulu namanya VEDC. Nah, VEDC ini kerjasama dengan ITS. Dia nerima mahasiswa, ijazahnya ITS, tapi kuliahnya di VEDC. Nah, anak-anak yang kuliah di situ, itu semester 2, wis dinteni perusahaan. Kenapa? Karena jaminannya kalau lulus, qualified gitu ya. Langsung iso kerja, nggak usah diajari macam-macam. Nah, itu luar biasa itu ya. Kenapa? Karena memang disiapkan sejak awal. Nah, jadi kalian juga perlu mempersiapkan meskipun secara mandiri ya. Kalau tadi kan secara kelembagaan. Nah, kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, bahwa kalau lulus itu saya speknya seperti ini loh. Nah, saya perlu umumkan gitu ya. Perlu umumkan ke orang lain. Dan perusahaan-perusahaan itu mudeng. Nah, ngumumkannya gimana? Makanya kalian tadi punya portofolio, berbagai macam aplikasi yang pernah kalian buat, itu portofolionya ada. Jadi kalian kalau misalnya ngirim ke lamaran itu sekalian link portofolionya, ini link portofolio saya ada di sini. Nah, kan keren, itu belum ada selama ini. Kalau kalian menyiapkan itu dengan baik, saya pikir perusahaan-perusahaan itu akan surprise. Oh, ini mahasiswa yang serius, yang tenanan, yang rapi dalam bekerja. Nah, itu yang diinginkan ya. Nah, meskipun ada hal mendasar yang selalu diinginkan perusahaan itu kejujuran ya. Jadi jujur ini penting, dan semua perusahaan itu mensyaratkan itu. Jadi ini yang nanti secara soft skill kalian juga harus punya gitu ya. Kejujuran, tanggung jawab, inisiatif. Nah, karena masing-masing perusahaan itu punya core value ya, nilai inti. Nah, kalian lihat aja di webnya itu biasanya ada nilai inti perusahaan. Itu yang harus kalian punyai. Kalau tadi kalian lamar perusahaan saya, core value-nya kuat membaja. Itu K-nya apa gitu ya. A-nya apa, U-nya apa, A-nya apa, T-nya apa. Nah, itu ada value-nya semua. Itu yang kalian harus perhatikan ya di perusahaan-perusahaan itu. Dan biasanya core value terkait soft skill yang harus kalian miliki. Gitu ya, jelas ya? Oke, ini jam 10.12. Nah, jadi saya ingin memberikan basic dulu gitu ya. Basic agar kalian kuliahnya tidak asal-asalan. Kalau sudah dijelaskan gini masih asal-asalan, ya itu di luar tanggung jawab saya ya. Nah, jadi kalau sudah dieleke gitu ya, nah, ini kalau bahasanya para pengusaha, wes dieleke isi dablek, nah, tunggu saja sampai kepentok ya. Nah, namanya kepentok itu kadang-kadang sakit banget gitu. Nah, kalau di perusahaan gitu, nah, wes dieleke, wes terus wae sik bandel wae. Nanti sakitnya di belakang. Nah, jadi sama, saya sudah mengingatkan seperti ini kan gitu ya. Nah, saya sudah ngilik, ya, begini nih loh yang harus kamu siapkan seperti ini. Kamu tidak siapkan, ya tunggu aja nanti kalau kamu sudah lulus kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kalau sudah lulus bingung nyari kerjaan, ya silakan dinikmati kan gitu ya. Nah, ya sama seperti sekarang ini, kalau orang warga masyarakat itu dong lo ya. Minyak gorengnya langka, apa-apa larang, ya silakan dinikmati, itu pilihan kita dulu gitu ya. Tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri gitu ya. Makanya nek milih pemimpin itu ya dipikir ya. Ini tidak terkait pilihan ya. Maksud saya nek mikir iki dipikir, nek milih iki dipikir gitu ya.
Nah, nanti kalian jadi setiap tindakan itu selalu begitu. Mikir dulu, baru melangkah. Nah, jangan melangkah sih, baru mikir. Nah, itu bahaya gitu ya. Jadi kayak kalian kuliah ini, mikir sih, roadmap yang akan saya lalui itu seperti apa. Nah, agar nanti jelas, yang bleset Siti kan CAP kan gitu ya. Nah, misalnya kalian nih, cita-cita kerja di Google. Ternyata saingannya abot. Yang bleset iki sih perusahaan kelas nasional kan gitu ya. Nah, bleset itu ya sebelah gitu ya. Apa ngisore Siti kan enggak mungkin cita-citanya sudah dikejar jadi pegawainya Google gitu ya. Nah, bleset tadi tukang sapu kan ya ora mungkin ya. Kan dia punya kapasitas, punya skill yang besar juga itu ya. Yang bleset di sekitar situ aja. Oh, saya mau kerja Telkomsel. Yang bleset Indosat gitu loh ya. Nah, saya mau kerja MNC. Yang bleset ya Tri yang gitu ya. Nah, itu enaknya kita mempersiapkan. Jadi mikir dulu baru dijalani. Kalau perlu tadi buat roadmap. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu seperti apa gitu ya. Nah, pola pikir seperti itu yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu tetap eksis ya, karena setiap langkah itu dipikir sih. Nah, orang bondo nekat ya. Kalau pengusaha-pengusaha mikro itu dodolan sih nembe mikir gitu ya. Wah, kayak dodolan bakso ki rame gitu ya. Nah, giliran dilakoni bakso murah enak, sepi kan itu ya. Nah, tidak sesuai dengan keinginan konsumen di sekitarmu gitu ya. Jualan bakso Malang di Semarang. Ya sak gede-gede ini tidak bakal luwih gede teko bakso Semarang gitu ya. Nah, ya enggak? Kalah karo bakso geger, bakso apa ngono kae ya. Nah, ya bisa digedheke ya iso, tapi kan effortnya harus besaran gitu ya. Nah, tanpa effort ya ngono-ngono bae. Nah, ini artinya kita harus betul-betul mempersiapkan, mikir sih sambil melakukan. Jadi ya, jelas ya. Oke, jadi ini untuk pengantar dulu, baru kita masuk ke materinya ya. Materinya seperti apa? Nah, kita akan lihat. Nah, bisa dilihat? Sudah ya. Oke, ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Di sini ada capaian pembelajarannya. Jadi kalau kalian setelah kuliah sistem operasi ini, nah apa yang akan kalian capai nih, gitu ya. Nah, kalian akan seperti ini nih, ada capaiannya. Nanti bisa dibaca di materinya. Terus deskripsi tadi kan saya tidak mudeng Pak, kuliah sistem operasi ini jane opo gitu ya. Nah, deskripsinya seperti ini. Jadi mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dan komponen sistem operasi yang meliputi struktur dasar sistem komputer beserta fungsi masing-masing komponennya, struktur sistem operasi, algoritma manajemen proses dan memori, file system, dan juga keamanan sistem komputer. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami cara kerja dari sistem operasi komputer yang meliputi konsep dasar manajemen prosesor dan komunikasi antar proses, macam-macam teknik penjadwalan prosesor, satu tingkat maupun multi tingkat, serta metode evaluasi penjadwalan, sistem memori, penggunaan memori, dan teknik pengalokasian memori. Nah, ini deskripsinya gitu ya, penjelasannya. Jadi tergambar nanti kalian akan belajar apa. Mungkin saya rak mudeng ini maksudnya piye gitu ya. Nah, kalau tidak mudeng ya harus segera dicari gitu ya, karena ini tidak dijelaskan lagi. Gue nanti kuliah itu akan meliputi ini kan, ini sudah dijelaskan ya. Nah, tidak mudeng ya ditanyakan. Materinya ini nih, ada struktur sistem komputer,
pengenalan sistem operasi, konsep proses, penjadwalan proses, konkurensi, deadlock, manajemen memori, manajemen perangkat input output, manajemen file, dan masalah dan ancaman keamanan. Ini adalah materinya secara global ya. 10 hal ini yang nanti dipelajari selama 1 semester. Nah, ini referensinya juga ada nih. Nah, kalian bisa lihat di sini nanti ya. Bisa lihat apa saja nih referensinya. Nah, kalau media pembelajaran ini karena dulu masih offline ya. Terus tim teachingnya, ya ini kalau tim teaching ini berubah-ubah ya tiap semester ya. Kalau nanti ada atau tidak ada nama saya, itu karena ini dibuat tahun Birawi 19 ya, 2019 nih. Ya. Nah, ini dosen zaman tahun 2019, tapi materinya tidak jauh berbeda ya dengan ini. Nah, di sini dijelaskan apa saja nanti yang akan dipelajari di RPS ini ya. Detailnya, indikatornya nanti mahasiswa itu seperti apa gitu ya. Oh, mahasiswa bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan manfaat jaringan komputer ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer, tujuannya jaringan komputer apa, kegunaannya, manfaatnya apa gitu ya. Ini berarti ngobrol jaringan komputer dulu nih. Struktur sistem komputer, karena umumnya sekarang ini komputer itu dalam bentuk jaringan gitu ya. Nah, materinya ini di sini ada materinya, materi pembelajarannya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti sampai di ini jelaskan nih pertemuan 8 UTS, berarti sudah terdefinisi sebenarnya. Kalau sudah 7 pertemuan 7 minggu, berarti minggu ke-8 UTS. Nah, bisa jadi UTS itu 1 minggu, bisa 2 minggu ya, nanti kalian bisa hitung. Berarti kalau sudah UTS ya pertemuan 9 gitu ya. Nah, sampai pertemuan 14. Nah, 14 apa nih? Oh, sampai pertemuan 15 ya, benar. Terus nanti pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Di materi nanti akan diberikan di kulino ya. Contoh soal ujian ini kaya apa. Nah, itu ada contohnya. Jadi ya, maka kalian harus perhatikan betul. Nah, ini sama seperti tadi, gitu ya, seperti yang saya jelaskan di awal sih. Kita harus tahu apa yang akan kita lakukan 1 semester ini. Makanya ini dijelaskan, ya, dijelaskan secara detail per setiap pertemuannya apa yang akan dipelajari, gitu ya. Setiap pertemuannya apa yang akan dipelajari dan materinya nanti akan disediakan di kulino ya. Mungkin kalian kuliah seperti ini, nah materinya ada di kulino. Jadi ya, jelas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Nah, ini saya rada pilak-pilak ini. Jangan-jangan corona ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan lihat materi yang pertama ya. Materi pertama pengantar dulu ya. Nah, pengantarnya. Pengantarnya ini referensinya tadi ada ini ya, ada tambahan referensi mungkin yang kalian bisa baca-baca juga ya. Nah, kalau tadi di RPS karena itu di 2019 biasanya terus dari tahun ke tahun referensinya ditambahi gitu ya. Mungkin materi rodok geser-geser sedikit tapi tidak keluar dari apa yang sudah ada ya. Oke, terus kalau untuk penilaian ya. Penilaian ini ada, oh ini kalau di saya rada beda nih ya. UTS, Hi, my name is Jordi 30% ya.
UAS kalau sini 30%, kalau di saya 40% ya. Ini nanti diganti 40%. Terus ada tugas. Nah, tugas ini 30%. Nah, karena namanya akhir semester ya harus nilainya lebih baik ya. Nah, ini tugas ini bisa nanti tugas individual, tugas kelompok, atau project gitu ya, atau yang lainnya ya, tergantung nanti tugas yang diberikan. Nah, setiap tugas nanti akan diberitahukan. Biasanya tugas itu dikumpulkan di Kulino kalau ini. Oke, gitu ya. Ini tentang perkuliahannya. Perkuliahannya tidak selalu pakai Google Meet ya. Ya, Google Meet ini nanti akan cukup sering ya, 50% lebih lah gitu ya. Nah, tapi ada pertemuan-pertemuan yang tidak pakai Google Meet, mungkin langsung di Kulino gitu ya. Atau mungkin kalian harus nonton video dulu misalnya gitu ya. Nah, nanti terus nonton video, kasih tugas, tugasnya dikumpulkan gitu ya. Paling seperti itu. Nah, harapan saya meskipun kalian misalnya tidak ada tatap muka seperti ini gitu ya. Meskipun tidak ada tatap muka, kalian tetap bisa bertanya. Silakan gunakan grup WA-nya gitu ya untuk bertanya, dan yang menjawab tidak harus saya, yang menjawab bisa temannya, atau juga memanfaatkan di Kulino. Nah, mungkin yang lebih permanen kan di Kulino ya. Nah, lebih permanen di Kulino bisa ngajukan tanya jawab di Kulino. Saya nemukan seperti ini kok, saya belum nemu jawabannya ya, apa ya ini, kenapa ya seperti ini. Nah, itu kalian bisa tanya-tanya di situ. Itu ya, jelas ya. Jadi ini tentang perkuliahannya, jadi memanfaatkan Kulino yang utama, dan kalian harus absen di sana. Absennya itu nanti ada petunjuknya ya. Kalian tidak boleh absen itu hanya hadir ya. Boleh hadir di Kulino itu tidak boleh. Nanti dijelaskan absennya adalah dengan mengumpulkan tugas. Nah, maka kalau mengumpulkan tugas berarti sudah bagian dari absen di Kulino gitu ya. Kalau tidak mengumpulkan ya berarti tidak absen. Jadi ya, jelas ya. Jadi ini bentuknya absen macam-macam. Bentuknya absen bisa jadi, oh ini minggu ini suruh diskusi. Nah, kalian harus membuat pertanyaan untuk teman kalian gitu ya. Atau menjawab pertanyaannya teman kalian, atau kalian membuat pernyataan. Kalau menurut saya itu sistem operasi yang baik itu seperti ini. Nah, itu namanya membuat pernyataan gitu ya. Nah, itu bisa jadi kalau diskusi seperti itu, dan setiap komen akan dianggap sebagai kehadiran saat itu ya. Yang tidak komen, yang tidak mengikuti petunjuk yang diberikan untuk diskusi, ya dianggap tidak kuliah. Nah, kalau pakai Kulino enaknya kalian bisa absen hari ini, bisa absen besok gitu ya, bisa absen lusa, atau tapi biasanya tidak boleh lebih seminggu ya, tidak boleh lebih 6 hari, karena 6 hari dari perkuliahan itu akan direkap. Nah, jadi kalian harus sebelumnya. Ya, nek ada tugas tentang digarap, tentang dikumpul berarti sudah absen ya. Nah, ini saya sampaikan karena absen itu mempengaruhi kalian boleh ikut UAS atau enggak gitu ya. Jadi kalau di kelas saya, kalau kalian kurang dari 75%, dipastikan kalian tidak akan bisa ikut ujian akhir semester ya. Kalau absennya kurang dari 75%. Jadi karena nggak ada lobby-lobbyan ke dosen. Nah, kenapa ya? Karena sudah dihitung itu ya, kehadiran 75% itu adalah kemampuan minimal kalian menyerap pelajaran. Jadi kalau kalian kurang dari 75%, itu ya kemungkinan besar orang mudeng, jadi ikut UAS ini ya padha wae gitu ya. Jadi itu yang harus kalian ingat, 75% kehadiran ya. Nah, sekarang itu mungkin maksimal bolos si ping 3 gitu ya. Tapi ojo terus berpikir, oh bolosnya oleh ping 3 ya, enggak gitu ya. Ya kalian harus memenuhi 14 kali pertemuan itu gitu ya. Atau Pak Edi dulu minimal maksimal ping 3 gitu ya. Ya tapi enggak usah digunakan gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi nanti kalau akhir semester
jangan tanya saya ya kalau misalnya nanti Pak absen saya masih kurang 1, masih kurang 2, masih kurang 3. Ya saya menghindarnya ya kamu tanya TU aja. Nanti di TU diuncalkan meneh, tanya dosennya. Nanti saya jawab lagi, tanya TU aja gitu ya. Itu artinya apa? Artinya ora oleh gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan sekarang. Nah, jadi kalau kalian kurang dari 75%, ya alamat ora iso ikut ujian. Oh, absen nih kapan wae iso? Gitu ya. Jadi tidak ada alasan nih. Tidak ada alasan, Pak saya kena corona. Seminggu isolasi sebelum ya kan tetap bisa nggarap tugas, bisa buka kulino gitu ya. Apa nek corona gitu terus apa pusing tak enak mangan petung dino kan ya ora gitu ya. Kadang-kadang ya enak juga awak ya kan. Apalagi corona sekarang ya rada ringan gitu ya. Nah, kecuali kalian sakit ngono kae, Pak ini saya sakit 20 hari rawat inap tidak boleh ngopo-ngopo di rumah sakit. Nah, itu alasan itu bisa diterima gitu ya. Tapi seringkali alasannya wah saya kerja Pak dari pagi sampai siang. Lo kan malam iso gitu ya. Nah, kalian malam iso absen, kenapa ora absen? Elek-elek nggur absen tok gitu ya. Nah, misalnya diskusi absen kan gampang. Nek ora iso absen ki lho ya gerek kowe golek apa ini pengantar sim operasi. Definisinya sim operasi kamu cari di Google gitu ya. Kamu copy paste wis uncalke nang kulino wis dadi gitu. Ya, sik bentar. Halo. Assalamualaikum. Pak. Aku tak ngajar sih. Aku tak ngajar sih. Biasanya wis iso. Bisa ya. Gitu ya. Jadi absen tadi sudah jelas. Kalian tetap bisa ikut UTS karena ujian tengah semester itu tidak mensyaratkan absen ya. Tapi kalian tidak bisa ikut UAS kalau bolosnya lebih dari 3. Gitu ya. Jadi itu tentang ujiannya ya saya itu elek-elek ngono ya, tapi ya mosok kalian pilih sing elek kan itu ya. Nah, ya pilih sing apik lah masuk ya 100% nilainya A ngono kae gitu. Nah, terus apa meneh iki? Ada pertanyaan tentang perkuliahan yang kita jalani? Sambil ngiling-ngiling apa yang perlu saya sampaikan. Oh iya, tentang remedi ya. Nah, jadi pengalaman kemarin 1-2 semester terakhir ini tidak ada remedi kayaknya gitu ya. Karena semua mahasiswa diarahkan untuk mengambil semester antara. Nah, kalau dulu remedi ki bayari 1.000 satu mata kuliah gitu ya. Nek semester antara itu bayari per SKS. Jadi nek 3 SKS kayak sistem operasi gini ya kamu bayari berapa itu sekarang per SKS sih? 250 kali 3 750 ya. Jadi nek semester antara ya 750. Timane 750 itu mbok pakai Udinus. Ya mending dienggo tuku mie ayam oleh oke ya. Mie gacokan iki tambah oleh oke meneh kuwi. Oleh 75 porsi kuwi. Nah, jadi daripada diwehke Udinus mending nggo jajan wae ya. Nah, caranya gimana? Ya nilainya sing apik ya aja sampai ngulang ya. Ulang nanti ngambilnya di semester antara atau semester reguler. Jadi kayaknya sudah tidak ada remedi lagi. Kalau dulu remedi satu mata kuliah 100. Nah, sekarang kayaknya sudah tidak ada karena 1 tahun terakhir ini ya, 2 semester terakhir ini tidak ada remedi-remedian. Nah, kemarin tak pikir ada, biasanya di semester ganjil ada, ternyata nggak ada di semester antara aja. Ya wes gitu ya. Nah, itu karena itu ketentuan. Jadi hal-hal seperti ini kalian harus paham ya. Nah, sehingga bisa menyiapkan betul, oh saya harus melakukan seperti ini, harus menyiapkan seperti ini. Nah, kalau kalian terbiasa menyiapkan di depan, maka kalian tidak akan susah di belakang ya. Nah, belakang wis tinggal jalan, wis oke gitu ya. IP3 ya berarti tinggal menyiapkan semester depannya. Ya kalau ngambil semester antara untuk mempercepat bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya
wah saya pengen santai-santai yo, ojo ngambil semester antara ya. Liburan wae semester antara kan yo suwi ya. Sebulan ya toh gitu ya. Mulai kuliah sampai ujiannya kan hampir sebulan ya, mending tahu usah mikir dolan-dolan gitu ya. Kadang-kadang dolan itu mencerdaskan kita. Nek sing dolane cerdas gitu ya. Nah, jadi jangan nggak mau mempercepat studi, nggak perlu ikut semester antara ya. Nah, kecuali kalian mau kuliah 3,5 tahun, nah kalian bisa memanfaatkan semester antara. Tapi sebenarnya kuliah reguler itu bisa 3,5 tahun ya. Kalau 3 tahun memang nggak boleh, tidak memenuhi syarat oleh DT ya. Nah, jadi kalau mau 3,5 tahun bisa aja ngambil di semester reguler bisa. Jadi kalau mau, saya akhirnya pengen santai-santai, pengen TA 1 bareng TA 2 di semester 7 itu boleh aja ambil semester antara itu ya. Nah, nanti itu ada strateginya, kalian bisa ngobrol sama dosen wali. Jadi ya, jelas ya. Oke, terus ini masih ada linknya, masih ada yang perlu dilihat. Ini nanti tentang. Nah, ini di sini ada introduction to operating system. Ada terminologi. Terminologi ini istilah-istilah ya. Nah, istilah ini kalian harus mudeng gitu ya. Ini opo gitu ya. Nah, ini apa sebenarnya? Multiprocessing itu apa? Multitasking apa? Nah, jelaskan ini gampang gitu ya. Saya sengaja tidak jelaskan ini karena kalau kalian cari di Google aja gampang gitu ya. Misalnya ini CLI GUI gitu ya. Apa ini, ada yang tahu? CLI GUI ini? Ada? CLI apa? Kepanjangannya apa CLI? Tidak mudeng. Ya, apa sih? Kan belum punya konsep belajar ya tadi ya. Tapi setelah tadi mestinya punya konsep belajar ya. Jadi kalau CLI itu kepanjangannya Command Line Interface ya. Jadi kalau kayak apa ya, di command line-nya Windows gitu ya, kan ada command line-nya. Kalian bisa ngasih perintah dengan command ya. Nah, diketik-ketik gitu. Nah, itu namanya command line interface. Kalau GUI apa kepanjangannya? Graphical User Interface. Graphic User Interface gitu ya. Nah, sing ceklik-ceklik kayak sing ceklik. Nah, itu kayak di Google Meet ini gitu ya, ada klik untuk presentasi, untuk angkat tangan, ada untuk menyalakan kamera, klik untuk mematikan nyalakan mikrofon, itu namanya GUI ya, Graphic User Interface. Grafik, nah grafik ya basisnya gambar gitu ya. Nah, ini tinggal ceklik umumnya gitu. Nah, kalau command line tadi ya kalian ngetik gitu ya. Nah, kalau zaman saya kuliah dulu, belum lahir gitu ya. Tahun 89 belum lahir ya. Belum lahir. Kamu lahirnya tahun 2000. Itu ya paling ya 2000-an ya. Nah, 2000 aku 89 kuliah. Itu apa, komputernya masih command line, semua command line, tidak ada graphic user interface ya. Jadi semua harus dihafal perintahnya itu. Nah, itu zaman dulu itu pakai command line. Kalau sekarang umumnya sudah graphic user interface nganggo GUI. Itu contoh gitu ya. Oh, ternyata nyarinya gampang juga. Saya nyari ini CLI, ini di copy aja thread gitu ya, copy paste. Nah, Ctrl C apa di paste copy gini kayak ya. Nah, terus masuk ke Google. Oh, ternyata ini gitu ya. Ele gitu, ele kamu cuman lihat multiprocessing, oh di Google itu ini dapat jawaban kumpul ke. Jadi ya, ya maksimalnya itu kalian mudeng, oh multiprocessing kok ya apa toh, penjelasannya gimana gitu ya, sampai kalian ngerti. Nah, kalian sampai bisa menuliskan multiprocessing adalah pakai kata-kata kalian. Nah, multiprocessing itu seperti ini gitu ya. Itu maksimalnya kalian bisa menceritakan versi kamu dengan bahasa kamu gitu ya. Ini saya bilang sih ya, tunggu dulu.
Oke, ini adalah istilah-istilah yang kalian harus tahu. Nah, untuk memastikan kalian betul-betul membacanya minimal gitu ya, atau bisa membuat definisi dari kumpulan definisi yang ada, kalian buat ini nanti definisinya ini masing-masing istilah-istilah ini itu di MS Word ya, di MS Word, terus nanti dikumpulkan. Nah, ngumpulkannya ini sebagai presensi kehadiran ya. Nah, kalau kalian ngumpulkan ini berarti absen. Nah, orang ngumpul ke berarti orang absen. Dikumpulkan nanti di Kulino gitu ya. Ya, Anda harus hari ini, bisa nanti malam atau nanti sore juga boleh gitu ya. Besok pagi juga boleh. Yo maksimalnya pokoknya 6 hari gitu ya. Jadi minggu depan ini hari apa? Selasa ya. Nah, berarti hari Minggu. Nah, nanti kalian maksimalnya itu. Jadi ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kuliahnya cukup sekian ya. Pak Edi, gimana? saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk di RPS tadi kan tertera kita menggunakan ada kayak VirtualBox dan Wireshark gitu ya mungkin ya. Nah, kira-kira untuk mata kuliah ini sistem operasi perangkat lunak apa yang sekiranya kita paling berat atau paling besar yang perlu kita pasang, Pak? Jadi kayak kita jaga-jaga misal ada yang mau upgrade atau apa, Pak? Perangkat. Ini enggak sih, paling pakai standar aja ya. Nah, kalaupun tugas ya masih ya tugas-tugas. Kalau project sih enggak ini ya, enggak coding ini karena enggak jaminan ISO kan gitu ya. Nah, kalau sampai itu ya umumnya memanfaatkan yang disediakan oleh kampus saja ya. Di Kulino nanti pakai Google Meet ya. Kalau kerjakan tugas ya saya pikir project yang ini enggak ada sih, enggak ada project berat, enggak ada. Ya paling nanti hitung-hitungan gitu ya, ya tetap ada hitung-hitungannya ini. Ya, paling kebanyakan memang teori-teori ya. Lebih banyak ke teori ya, lebih banyak ke teori, konsep-konsep di sistem operasi ya. Karena kalau suruh ngomongin operasi, sistem operasi misalnya Linux dikasih fasilitas gini ya, nek orang belum pernah diajari yo apa orang elok ya. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri boleh, silakan dikembangkan sendiri gitu ya. Mau belajar Linux, mau belajar apa gitu ya. Mungkin kalau terkait dengan security ya paling kalau ini coding untuk security aja paling kalau ini. Oke ya, gitu ya Mas Noval ya. Masih, Pak. Oke. Untuk mengerjakan tugas ya, karena saya kan enggak bisa membaca tugas ini kopinya nomor enggak bisa ya. Nah, maka kalian harus punya mental yang kuat untuk mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, jangan terbiasa untuk nyari gampangnya ya. Yang ngerjakan tugas nyari gampangnya dia alah kopi baik karo koncone yang itu ya. Nah, saya tidak mengharapkan itu. Meskipun kalau kalian melakukan itu ya bisa saja saya nggak tahu, tapi saya juga tahu kan gitu ya. Nah, itu kalian, tapi ngerjakan tugas itu kalian agar berlatih gitu ya. Kalau enggak berlatih kan nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi harapannya yuk kalian berusaha mengerjakan sendiri. Jadi ya, oh ya, satu hal ini kan terkait dengan mengerjakan ya. Nah, di ujian UTS maupun UAS, nah, ini beberapa kali saya sampaikan, tapi masih aja ada mahasiswa yang mengerjakan ya nasib sesuai dengan perjanjian gitu ya. Jadi kalau nanti ujian tengah semester atau ujian akhir semester jawabannya sama plek gitu ya. Nah, jawabannya sama plek itu nanti saya ambil, saya kumpulkan itu yang sama plek gitu ya. Sama. Yang sama ada berapa? Oh, ada 10 orang. Nilainya berapa? Nilainya 80 ya. Berarti 80 dibagi
orang ya, masing-masing dapat 8. Kenapa ya nilainya 8 ya? 8 dari 100 gitu. Nah, itu nanti seperti itu ya. Kemarin sudah ada, tapi aku ya rak tegeli tak bagi 10 ngono kae ya. Masih tak kasih 30 gitu. 30, 40, tapi kan tetap nilainya E. Ya. UAS 30 itu alamat E itu. Yo, misalnya UTS apik iki yo nilainya jadi akhirnya jadi D. Nah, jadi berusaha untuk mengerjakan sendiri. Karena saat kalian terbiasa mengerjakan sendiri, nah, nanti kalian akan merasa oh garap ki gampang orang. Gitu ya. Tidak sulit dong. Tadi misalnya kayak seperti itu ya mosok garek nonton nagene YouTube apa nagene Google gitu ya. Nah, tanya Google ditampilkan garek ngopi pasta ngono mosok ra iso kan itu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di UTS UAS tidak boleh ada yang sama. Caranya agar nggak sama gimana? Jangan sekali-kali ngopi istilah itu ya. Nah, meskipun saya juga menghindari gitu ya, menghindari pertanyaan tentang jelaskan itu saya hindari. Ya meskipun hitung-hitungan itu biasanya beda lah, ono bedone gitu ya. Corone kadang rotok beda gitu. Nah itu biasanya ada trik lah kalau di ujian ya, agar setiap mahasiswa itu tidak sama. Misalnya kalau di jaringan itu kemarin saya buat, ya IP-nya terserah kamu. Masa dikai IP terserah podo blok gitu ya. Gambar arsitekturnya podo, ya wis, dadi isi jiwa gitu ya. Oke, itu ya. Ini saya ingatkan di awal agar kalian tidak ngopi plek temennya gitu ya. Ya tadi lo nek apa jenenge nyontoh ki ya sing rodok kreatif gitu ya. Kamu itu nek nyontoh temenmu, ya kan ndak iso dihindari ya. Kowe oleh jawabannya koncomu. Tapi ya ojo langsung di copy, kowe mikiro gitu ya. Nah, iki jawabannya bener apa ora gitu ya. Nah, ini jawabannya bener apa ora gitu. Nek kok kurang bener ya tak owahi sithik gitu ya. Nah, tak ganti-ganti. Oh basicnya itu tapi nek tak baca-baca di Google kok begini gitu ya. Nah, karena kuliah online ini kan enak ya. Buka semua ya, boleh buka Google, boleh buka jawabannya koncone gitu ya. Nah, tapi nek ketahuan podo nasibmu di ujung tanduk gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi nek kalaupun nemu jawabannya koncone golek o 5 gitu ya. Nah, golek o 10 jawaban terus kamu rangkum. Nah, oh ketoke si iki pinter, ketoke iki elek gitu ya, ora pinter. Jawabannya iki ketoke sing luwih percaya ini, tapi aja dipadake gitu ya. Nah, dirangkum. Itu teknik Cina. Ya. Cina itu dulu itu sepeda motor, mungkin kalian pernah lihat motor Cina ya, Jialing dan kawan-kawannya itu kan niru plug Honda itu ya. Yo tapi bahannya kan beda ya, ada inovasinya. Hasilnya apa? Hasilnya harganya lebih murah, jauh lebih murah, separuhnya Honda ya. Nah, itu contoh kayak orang podo plug gitu ya. Nah, tapi itu terus diperbaiki ya, sehingga sekarang mobilnya Cina ya rada apik gitu ya, mobil guling gitu ya, mobil guling ya sih rada apik lah, itu saya iso bersaing karo Dajunko ngono kae sih iso bersaing. Nah itu ono inovasi ngono lah ya. Nah, jadi kamu kalau jawab boleh ngumpul ke jawaban temenmu banyak, tapi kamu harus membuat jawaban dengan kalimatmu sendiri. Karena kalau kamu merangkum 10 jawaban, kamu sudah belajar berarti. Gitu ya. Dan itu yang penting sebenarnya, pemahaman kamu waktu nulis itu yang dinilai. Itu kalau UTS dan UAS. Makanya karena ya enggak bisa dihindari tadi, nah, saya sampaikan aja, kamu boleh dapat jawaban temenmu, tapi ojo dipadake, dirangkum gitu ya. Nah ya nek desain mosok kudu podo koncone garek ngopi, nek males yo aja nemen-nemen gitu ya. Nah, ya kamu desain dhewe. Meskipun mungkin topologinya podo gitu ya. Nah, tapi kan gambarnya beda gitu. Nah, itu contoh gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian perkuliahan hari ini. Nanti kalian bisa lihat ya materinya, tadi materi pertemuan pertama ini kalian bisa lihat di Kulino, cuman ini belum saya share ya, nanti saya share. Terus kalian kerjakan tadi tugas yang terminologi tadi ya, istilah-istilah tadi kalian ketik di MS Word, terus nanti dikirimkan mereplay materi yang di-share ya. Jadi ya, jelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat, bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.